Pep Guardiola mencatatkan 500 kemenangan sebagai manajer, sementara Tuchel meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih Chelsea. Selain itu masih ada informasi menarik lainnya yang wajib kalian tonton sampai habis. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Walaupun hanya bermain imbang dengan Arsenal, tetapi Manchester United masih melanjutkan rekor tak terkalahkan. Karena dalam 18 pertandingan di kandang lawan, mereka sudah tak terkalahkan. Daratan Inggris. Manchester United kembali memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di tandang sebanyak 18 pertandingan. Setelah mereka bermain imbang tanpa gol dengan Arsenal pada hari Minggu 31 Januari 2021. Banyak peluang tercipta selama pertandingan, namun gagal berbuah menjadi gol. Dalam statistik, tim tamu menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola tim tamu sebanyak 56% dibanding tim tuan rumah sebanyak 48%. Lalu, disusul dengan akurasi tembakan umpan dan juga pelanggaran dengan 2 kartu kuning untuk setan merah. Sedangkan The Gunners hanya unggul 17 total tembakan duel dan sapuan pertahanan meski banyak dilanggar tim tamu. Pep Guardiola sukses mencatatkan 500 kemenangan sepanjang karirnya sebagai manajer. Kemenangan ini juga membuat The Citizen sukses di puncak klasemen. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola berhasil catatkan 500 kemenangannya sebagai manajer. Setelah dirinya berhasil mengalahkan Sheffield United dengan skor 1-0. Hal itu menjadi tonggak sejarah bagi Pep selama menjadi pelatih. Prestasi Pep saat ini berbanding lurus dengan performa Manchester City saat ini, di mana pertama kalinya Citizen mencatatkan 12 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Dan terakhir, Citizen sekarang berada di puncak klasemen hingga saat ini menggeser Manchester United yang sebelumnya berada di puncak klasemen. Thomas Tuchel meyakinkan fans Chelsea kalau ia memang pelatih top. Buktinya ia berhasil membuat Chelsea tampil dominan dan meraih kemenangan pertamanya. Thomas Tuchel berhasil meraih kemenangan perdananya sebagai pelatih Chelsea setelah berhasil tekuk Burnley 2-0 dalam lanjutan Premier League Minggu 31 Januari 2021. Gol Chelsea dicetak oleh Azpilicueta di menit 40 dan Marcos Alonso di menit 84. Dengan kemenangan ini, The Blues berada di peringkat ke-7 dengan raihan 33 poin. Tentu kemenangan ini membuat pelatih Tuchel mendapat catatan yang mengesankan meski ia baru melatih selama 2 pertandingan. Saat dilatih Tuchel, Chelsea tak terkalahkan selama 2 pertandingan di mana mereka amankan 4 poin diantaranya 1 imbang dan 1 menang dengan 2 gol tanpa kebobolan hingga saat ini. Dan The Blues melesatkan 33 tembakan ke arah gawang. Kita lanjut ke tanah Italia. Ada AC Milan yang membuat rekor baru selalu mencetak gol dalam 20 pertandingan secara berturut-turut. Tanah Italia. AC Milan meraih kemenangan dalam lanjutan Serie A pekan ke-20. Rossoneri berhasil mengalahkan tuan rumah Bologna dengan skor 1-2 dan kemenangan tersebut dicetak melalui 2 tendangan penalti. Di sisi lain, AC Milan berhasil mencetak gol dalam 20 pertandingan Serie A berturut-turut. Mereka memecahkan rekor musim 1992-1993 di mana saat itu tercatat sebanyak 19 pertandingan. Dan AC Milan juga menjadi tim ketiga yang meraih 9 dari 10 kemenangan tandang mereka di Serie A musim ini, setelah Napoli di kompetisi 2017-2018 dan Juventus di kompetisi 2018-2019. Dari negeri Matador, Real Madrid kalah lagi. Dengan kekalahan ini, Real Madrid semakin jauh dengan tangga juara. Real Madrid alami kekalahan pertandingan di La Liga hari Minggu kemarin. El Real kalah di kandang sendiri setelah ditaklukkan Levante dengan skor 1-2. Eder Militao yang diganjar kartu merah membuat Real Madrid harus bermain dengan 10 orang dan menyerah di markas sendiri. Pertandingan sempat diwarnai dengan tendangan titik putih, namun kedua tim berhasil menggagalkannya. Dengan kekalahan ini, El Real gagal memangkas jarak dengan pemuncak klasemen, Atletico Madrid yang baru saja menang atas Cadiz dengan skor 2-4.
Krisis finansial yang dialami Barcelona sejatinya bisa menjadi kutukan sekaligus berkah. Barcelona kini sedang didera krisis finansial hebat. Tapi di tengah situasi sulit, ada asa berupa deretan talenta La Masia. Kondisi krisis finansial kini bisa membuat Koeman berinvestasi lebih jauh buat mempromosikan para talenta muda dari La Masia. Berikut ada 4 nama terbaik yang bisa masuk pertimbangan Koeman. Ilaix Moriba, 18 tahun, pemain kelahiran Guinea itu dibekali teknik mumpuni dan punya kemampuan apik melepas operan. Konrad de la Fuente, pemain sayap lincah asal Amerika Serikat itu diprediksi punya prospek cerah di masa depan. Alex Collado, keunggulan Collado adalah pergerakan yang licin dan gocekan kaki kidalnya yang mematikan. Ilias Akomach, Akomach berkaki kidal dan gemar menyisir sisi sayap kanan. Palmeiras berhasil merajai sepak bola Amerika Latin untuk kedua kalinya sepanjang sejarah klub. Untuk kedua kali sepanjang sejarah klub, Palmeiras berhasil merajai Piala Libertadores. Mereka berhasil menaklukkan Santos dengan skor tipis 1-0. Walaupun jadi laga pamungkas, pertandingan berlangsung kurang menggigit. Nyaris dibutuhkan babak tambahan waktu untuk menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Breno Lopez yang turun sebagai pemain pengganti berhasil menjebol gawang Santos pada menit ke-99. Dengan gol yang dicetak Breno, Palmeiras berhasil mengunci gelar Copa Libertadores dengan kemenangan 1-0 hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini membuat Palmeiras meraih gelar Libertadores kedua yang sebelumnya diraih pada tahun 1999 lalu. Pertandingan kompetisi domestik kembali dilanjutkan tadi malam. Dengan sebagian besar skor akhir dapat ditebak. Liverpool sukses libas West Ham United dengan skor 1-3. Sementara Tottenham Hotspur gagal curi 3 poin dari kandang Brighton. Inilah hasil pertandingan Liga Inggris. Di La Liga, Barcelona berhasil gunduli Athletic Bilbao dengan skor 2-1. Inilah hasil pertandingan Liga Spanyol. Di Serie A, Napoli berhasil amankan 3 poin dari pertandingan kandang lawan Parma. Inilah hasil lengkap Liga Italia. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Striker idaman mereka, Erling Haaland, bakal dilepas Borussia Dortmund di musim panas nanti. Pihak Borussia Dortmund bakal melepaskan Haaland di musim panas nanti. Haaland dijual demi menyeimbangkan finansial di Borussen. Harga Haaland tidak berubah alias tetap. Sang pemain diketahui memiliki klausul rilis sebesar 75 juta euro yang baru aktif di tahun 2022. Jika ia meninggalkan Dortmund di musim panas ini, maka harganya akan jadi lebih mahal. Manchester United bukan satu-satunya tim yang tertarik memboyong Haaland. Sang striker dilaporkan juga jadi incaran Chelsea dan Real Madrid. Itulah sejumlah berita terupdate hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru setiap harinya. Saya Rizka Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.